Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu, membuka hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun kita dan memberi hikmat untuk kita dapat melakukan semua pekerjaan dengan baik di dalam cinta kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu, hari ini pun kami percaya Engkau selalu menyertai dan akan terus memberkati kami di dalam perjalanan kehidupan. Kami mau belajar Tuhan di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat dengan mudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman yang akan kami dengar. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua berlandaskan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 15 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yosua 22 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Asa burjusi tutu hamu makarikoti patupahon hombar tutona dohot tupatik na tinunahon ni si Musa na poso ni Jehovah tuhamu maka holongi Jehovah di batamunai dohot marparange di saluhud akadalanna huhut mangaradoti akatonana jalamar siyohot tu ibana huhut mangoloi ibana sian nasa rohamuna dohot sian nasa todimuna. Hanya lakukanlah dengan sangat setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan itu diukur seberapa taat kita melakukan perintahnya, seberapa taat kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan meminta kita untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kiranya kita menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kita. Karena dengan melakukan firman Tuhanlah kasih kita kepadanya dibuktikan secara nyata. Ada beberapa hal atau mungkin banyak keuntungan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini ketika kita melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam melakukan firman Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebijaksanaan. Ia ibarat seperti orang yang mendirikan rumah
di atas pondasi batu atau di atas pondasi yang kuat. Ketika badai datang, angin kencang menerpa, rumah itu tidak akan rubuh. Demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya siang dan malam. Sekencang apapun badai kehidupan, pencobaan datang, dia tidak akan jatuh, tidak akan kalah di dalam tantangan. Melakukan perintah Tuhan adalah taat akan firman-Nya. Taat akan firman Tuhan adalah pondasi yang kokoh dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, inilah yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, ketika mereka akan menempati tanah perjanjian, tanah yang diberkati oleh Tuhan, penuh susu dan madu yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Mereka boleh menikmati itu semua terus-menerus secara turun-temurun ketika mereka hidup di dalam Tuhan. Ketika mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi terombang-ambing untuk percaya kepada berhala, kepada dewa-dewa buatan tangan manusia. Karena begitu berat tantangan yang mereka hadapi ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, dan bagaimana mereka bisa mengolah tanah itu menjadi sumber kehidupan masa depan bagi mereka dan juga keturunannya. Hendaklah kiranya bangsa Israel dan tentu kita juga sampai saat ini harus tetap percaya hanya kepada Tuhan saja dan mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal pikiran kita. Semua yang kita punya kita berikan sebagai tanda penyerahan kita kepada Allah dan meletakkan seluruh kehidupan dan harapan kita hanya kepadanya saja. Mengasihi Tuhan berarti kita harus melakukan perintah-Nya. Wujud nyata aplikasi bagaimana kita mengasihi Tuhan harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk terus bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu. Dan ajarilah kami untuk selalu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan firman-Mu siang dan malam, dan menjadikan firman-Mu pegangan kehidupan kami. Dan biarlah di dalam tanda kami mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Mu, kami pun mengasihi sesama kami manusia, memberikan pengampunan bagi mereka, dan terus menerima kelemahan dan kekurangan saudara-saudara kami. Tuhan, ampunilah kami dalam setiap pelanggaran kami. Biarlah kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupan kami. Dan tanda kami mengasihi-Mu ya Tuhan, ajari dan mampukanlah kami untuk melakukan perintah-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan-pekerjaan kami, melalui rancangan-rancangan kehidupan kami. Biarlah kami menyertakan Tuhan di dalam segala rencana kami. Tuhan, tolong dan kasihanilah kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami untuk terus setia di dalam pekerjaan baik yang berkenan kepadamu. Dan berkatilah setiap pekerjaan kami sehingga berhasil dan berbuah. Dan kami boleh menikmati buah dari setiap pekerjaan kami. Dan Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat bagi dunia. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit, untuk keluar dari pergumulan. Biarlah Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesembuhan. Biarlah mereka tetap setia berpengharapan kepadamu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rancangan dan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan atas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami yang telah melakukan pesta demokrasi hari 14 Februari kemarin. Biarlah para pemimpin, para wakil rakyat yang telah terpilih, Tuhan berkati sehingga mereka boleh memberikan sukacita, menjadi berkat bagi seluruh rakyat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, biarlah semuanya di dalam kasih yang daripada-Mu, penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.